itu adalah sebagai tonggak sejarah perebutan Sampit oleh pejuang Samuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kebetulan kali ini kita take video itu di sekitar jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di kali ini ada channel pertama kami, itu nama channelnya Muara Petang, yang akan membahas tentang sejarah-sejarah, pastinya tentang pengetahuan, dan yang paling mobil khususnya adalah tentang sejarah Samuda. Dan di kesempatan kali ini saya bersama narasumber, yaitu salah satu juriat pahlawan Samuda, yaitu Haji Muhammad Arsyad, yang kebetulan mukimnya di Samuda. Dan di kali ini kita akan membahas tentang secara umum secara umum tentang Samuda, bagaimana dan bagaimana Samuda secara geografis maupun administratif. Dan di kali ini saya bersama Pak Mulyadi. Mungkin Pak Mulyadi bisa memperkenalkan diri terlebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi bin Aliansah. Saya kebetulan dilahirkan di Samuda pada tanggal 9 Juni 1965. Saya bersekolah juga di Samuda dari SD sampai SMP. SMA saya di Sampit, dan setelah itu melanjutkan perkuliahan di Banjarmasin, tepatnya di Unlam Banjarmasin. Saya juga mungkin sekitar 20 tahun saya bermukim di Banjarmasin. Artinya setelah lulus dari kuliah Banjarmasin, saya bekerja di Banjarmasin. Ya. Baru tahun 2002 saya balik lagi ke Samuda. Nah, setelah itulah saya tertarik untuk mengangkat dan menyusun sejarah baik itu sejarah tentang Samuda maupun sejarah tentang perjuangan rakyat Samuda. Jadi mungkin itu saya memiliki seorang istri yang juga berasal dari Banjarmasin, Kalsel. Anak saya 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan yang paling musuh. Mungkin itu perkenalan dari saya secara singkat. Kita tarik ke belakang berapa tahun ke belakang, Pak. Kemarin saya 2016 kuliah di Banjarmasin juga, tapi kita berbeda kampus. Kebetulan dulu saya kan ketika berkuliah kita memperkenalkan diri, yang pasti nama lengkap siapa, terus berasal dari mana gitu. Ketika saya memperkenalkan berasal dari Samuda, mereka bingung, Pak. Entah saya bingung bagaimana. Mereka tahu Samuda itu Sampit. Nah, ya secara umum Sampit. Apa itu Samuda nggak tahu. Mereka cuma tahu itu Sampit dan hal lain sebagainya. Nah, jadi beberapa kalangan secara umum maupun kalangan khusus itu secara lumrahnya mengenal Samuda itu secara harfiah saja, termasuk ulun pribadi. Tapi secara komprehensif, secara keseluruhan itu tidak mengetahui betul apa itu dan bagaimana Samuda secara geografisnya, secara administratifnya, dan tentang sejarahnya bagaimana, potensi Samuda bagaimana, itu asal musulnya. Dan kebetulan Pak Mulyadi ini beberapa tahun yang lalu meriset tentang Samuda. Dan di kali ini kita membincang, Pak, tentang kita secara umum saja. Ya, betul. Secara umum bagaimana Samuda? Apa dan bagaimana itu Samuda, Pak? Oke, saya juga memiliki pengalaman yang sama seperti Anda ketika saya berkuliah di Banjarmasin. Saya di Banjarmasin bergabung dengan organisasi kepemudaan Karang Taruna di Banjarmasin itu. Saya dikenal sebagai Mulyadi Sampit. Mulyadi Sampit. Walaupun saya dalam identitas saya selalu perkenalkan dari Samuda, tapi yang dikenal adalah Mulyadi Sampit. Nah, embel-embel Sampit itu tidak membuat kita cemburu. Artinya wajar, Sampit itu adalah ibu kota kita dan kota kebanggaan kita. Tapi karena embel-embel Sampit itulah secara tidak
disengaja menenggelamkan sejarah Samuda, makna betul. Samuda secara Betul benar. sekali. Padahal Sampit itu boleh jadi tidak akan pernah ada sebagai negara, sebagai daerah merdeka tanpa perjuangan para pahlawan Samuda. Lapangan 29 November Sampit. itu adalah sebagai tonggak sejarah perebutan Sampit oleh pejuang Samuda yang merebut pusat pemerintahan Nika di Sampit menjadi pemerintah Republik Indonesia oleh para pejuang Samuda. Ya sudah pasti didukung oleh para pejuang-pejuang Sampit. Tapi kalau ingin lebih detail, saya juga telah menyusun tentang peristiwa perebutan Sampit 29 November 1945. Mungkin ini buku nanti bisa ditampilkan di akhir video. Ya, itu. Nah, jadi Samuda itu sendiri memang ketika kita berbicara di Kabupaten Kotim atau di Provinsi Kalimantan Tengah, justru yang menonjol adalah Samuda. Kenapa? Samuda ini berdasarkan analisa saya, baik dari sisi politis ataupun ekonomis. Tapi yang paling banyak itu adalah dari sisi sosial dan politisnya. Samuda ini menjadi daerah barometer bagi Kabupaten Kota Waringin Timur. Menjadi barometer. Artinya pergerakan-pergerakan politik di masa lalu itu orang selalu melihat ke Samuda. Karena di Samuda sendirilah berdiri sebuah partai politik yang mencapai keemasannya sebuah partai politik, yaitu Partai Sarekat Islam. Partai Sarekat Islam. Memang pada awalnya Partai Sarekat Islam itu dibentuk di Sampit. Pada awalnya di zaman penjajahan itu, tapi karena kuatnya pengaruh Nika, maka partai politik Sarekat Islam itu vakum di Sampit sampai akhirnya pada tahun 1926 kalau tidak salah, 1926 Partai Sarekat Islam diserahkan tampuk pimpinannya kepada Haji Muhammad Arsad. Dan berpusat di Samuda. Mulai sejak itulah pergerakan perjuangan yang dipelopori oleh Sarekat Islam itu maju berkembang dari Samuda. Jadi itu sepintas lalu Samuda kita lihat dari sisi sejarahnya bahwa Samuda itu jangan dianggap enteng karena pusat perjuangannya dari situ. Nah, yang kedua berkaitan dengan Samuda. Samuda bisa jadi adalah sebenarnya kota tertua yang dimiliki oleh pribumi. Artinya kota tertua dimiliki oleh pribumi karena Samuda ini satu, kita melihat makam-makam leluhur ya. Makam-makam leluhur itu berada di Desa Basiri Hulu. Di situ ada bersemayam yang namanya Datu Sampit. Datu Jungkir ini, ayahnya Datu Jungkir. Ya, Datu Sampit, ada Datu Sampit bin Kusin, bin Haji Kusin. Jadi di situ juga ada Datu Dukarim, ayahandanya Haji Muhammad Arsad. Jadi Datu Sampit dan Datu Dukarim ini sebenarnya bersaudara kandung, tapi lain ibu. Lain ibu mereka. Ibu. Jadi sama-sama mereka makam mereka ada di Desa Basiri. Itu menunjukkan betapa tuanya, dan itu masuknya para pendatang yang berasal dari Kalimantan Selatan ya. Artinya karena nama Basiri itu kan otomatis kan berasal dari nama Basirinya di Kalimantan Selatan. Itu diperkirakan
sekitar tahun 1700. Sangat lama. 1700. Artinya mereka 1700-an. kita bisa melihat dari makam-makam yang ada. Kalau saya melihatnya karena saya mempelajari tentang sejarahnya Haji Muhammad Arsad. Haji Muhammad Arsad itu pada saat umur 1 tahun hijrah ke Basirih. Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan. Diusir dari Belanda, dari Palehari Kalimantan Selatan, diusir keluar dari wilayah kerajaan Banjar dan mereka menetap di Basirih. Itu menunjukkannya bahwa Basirih itu sudah memang menjadi kampung leluhur beliau. Jadi pada saat itu beliau lahir pada tahun 1874. Dan beliau sekeluarga diusir oleh Belanda adalah 1875. Satu tahun setelah beliau lahir langsung hijrah di Basirih Samuda. Nah, pada saat itu berkaitan dengan sejarah Samuda ini sendiri, Samuda ini kan titik awalnya adalah perluasan pemukiman dari Basirih dulu, dari Basirih. Jadi ada pendatang dari Jawa, dari Banjarmasin dan dari Sulawesi. Itu biasanya mereka ke Sampit karena Sampit itu adalah cabang kerajaan Banjar di Sampit. Nah, jadi wajar kalau para pedagang itu langsung ke Sampit. Nah, langsung ke Sampit, tapi ada dari mereka yang memilih untuk membuka pemukiman baru di wilayah selatan, yaitu Basirih. Itu tadi Kampung Basirih. Jadi menetap ya? Ya, menetap di situ. Nah, berkaitan dengan sejarahnya berdirinya Samuda ini adalah diperkirakan pada sekitar 1730-an itu orang-orang tua dahulu yang berada di Kampung Basirih itu mulai mencari daerah-daerah yang strategis untuk mungkin tempat pemukiman. Nah, akhirnya berdagang itu. Ya, berdagang yang dari luar juga. Ditemukanlah satu daerah yang dianggap strategis, yaitu lokasinya dulu itu disebut sebagai Taluk Blangsai. Itu daerahnya di mana, Pak? Taluk Blangsai itu persis daerahnya persis pasar yang ada sekarang. Pasar Umar Hasim itu. Pasar yang ada Pasar Umar Hasim sekarang itu, disitulah daerah yang dianggap strategis, sehingga antara pemukim asli yang berasal dari Kalsel itu tadi bertemu dengan pedagang-pedagang baik itu dari Jawa, dari Banjarmasin, Kalsel dan dari Sulawesi, membuat titik pertemuan di satu daerah yang baru yang pada saat itu mereka sebut sebagai Kampung Baru. Yang awalnya Teluk Blangsai jadi Kampung Baru. Ya, ini Kampung Baru dinamakan sebagai kampung. Nah, kenapa mereka menamakannya sebagai Kampung Baru itu sebagai fakta bahwa ada kampung lama. Kampung lama itu adalah Kampung Basirih. Jadi ini adalah kampung baru terbentuk yang di daerah situ, ya tidak ada namanya seperti Taluk Blangsai semacam itu, tidak ada. Tapi yang ada adalah kampung baru, dan orang-orang kita menyebutnya sebagai Lewu Taheta. Lewu Taheta atau kampung baru. Nah, jadi disitulah terjadi pertemuan-pertemuan antara petani-petani kita dengan para pedagang di situ, sampai suatu saat artinya terjadi komunikasi antara pedagang itu yang menyebutkan kampung baru itu semua ada. Di situ semua ada. Artinya ada barang-barang kebutuhan, ada sayur mayur, ada buah-buahan, bertemu di situ, ada barang-barang kelontongan dari Jawa dan sebagainya, barang-barang teknologi-teknologi yang sudah mulai maju bertemu di situ, sehingga ada terjadi komunikasi antara para pedagang, pembeli dan masyarakat lokal
tentang kata-kata Samuada. Nah, kata-kata Samuada ini dialeknya karena boleh jadi diucapkan oleh orang-orang dari Jawa atau dari Sulawesi, sehingga mereka menyebutnya menjadi satu baku. Bukan dua kalimat lagi tadi, tapi menjadi satu suku kata. Samuda. Ya. Nah, jadi situlah asal mulanya terbentuk panggilan Samuda. Kita ke Samuda. Nah, jadi akhirnya Kampung Baru itu memiliki nama baru, yaitu yang diberikan dengan Samuda. Memang ada beberapa orang yang menafsirkan Samuda itu berasal dari bahasa Cina dan sebagainya. Tapi dari sisi sejarah tidak bisa dibuktikan. Untuk validasinya kurang. Tapi dari sisi komunikasi tadi, dialek perubahan dialek tadi itu kalau menurut saya itu yang lebih valid. Untuk disebut sebagai sejarah terbentuknya nama Samuda. Nah, dari situlah Samuda itu dikenal oleh para pedagang dari Jawa, para pedagang dari Sulawesi, dari Banjarmasin, segala macam. Mereka pusat kegiatan mereka di Samuda. Kenapa tidak di Sampit? Karena di Sampit di bawah kekuasaan penjajah. Samuda pada saat itu mungkin hanya pos-pos pengamanan saja oleh penjajah, sehingga masyarakat bisa berkembang, dan termasuk kira-kira pada tahun 1912 itu masih era Belanda ya. Ya, pada tahun 1912 Haji Muhammad Arsat yang seorang pedagang itu akhirnya beliau mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan para politikus syarikat Islam di Jawa, sehingga beliau diberi kepercayaan untuk menjadi pengurus syarikat Islam. Tapi pada saat itu kan namanya kan masih Syarikat Dagang Islam. Syarikat beliau itu pedagang, jadi bergabung dalam organisasi Syarikat Dagang Islam. Dan Syarikat Dagang Islam inilah cikal bakalnya organisasi pejuang. Karena mereka secara terang-terangan menyatakan tidak kooperatif dengan pemerintah Nika. Kalau dulu organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan sebagainya itu organisasinya kooperatif, artinya bekerja sama dengan penjajah. Sementara Syarikat Dagang Islam memutuskan tidak bekerja sama. Jadi berseberangan itu. Itulah pencetusan awal daripada semangat perjuangan itu. Dan Muhammad Arsat bergabung dalam organisasi itu. Nah, bagaimanapun ketika kita berbicara tentang Samuda ini sulit melepaskan dari peran tokoh Muhammad Arsat itu, karena pada saat itu beliau bukanlah sebagai pejuang, beliau pedagang. Tapi ketika pedagang, beliau itu ikut bergabung dengan Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam itu adalah sebuah organisasi yang pertama tadi memang melawan monopoli yang dilakukan oleh pemerintah POC. Yang kedua melawan praktik dagang curang yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang keturunan Cina yang bergabung dalam organisasi dagang yang namanya Hanseng itu. Jadi Syarikat Dagang Islam ini memang sebuah organisasi yang memang dari awal memang organisasi pribumi yang memang ingin memperjuangkan kepentingan pribumi. Itu asli pribumi ya. Kira-kira pribumi yang membentuk syarikat. Artinya Samuda ini sendiri tidak bisa lepas dari perkembangannya. Samuda itu tidak bisa lepas dari perkembangan politik. Kenapa maka demikian? Karena segala pergerakan perpolitikan di Pulau Jawa dan di Banjarmasin itu masuk ke Samuda, tidak masuk ke Sampit, karena di Sampit itu ada bannernya penjajah Nika itu tadi. Jadi informasi tentang gerakan-gerakan rintisan kemerdekaan itu tidak bisa masuk ke Sampit, tapi mereka memilih di Samuda. Nah, itulah sebabnya
kondisi yang menguntungkan ini mampu membuat masyarakat Samudra itu lebih bisa leluasa dalam melakukan kegiatan politik. Nah, jadi Samudra itu sendiri bukan kesampit orientasinya, tapi orientasinya ke Jawa dan ke Banjarmasin. Artinya kita melihat karakter orang Samudra sekarang. Karakter orang Samudra itu ketika kita berbicara tentang karakter masyarakat Samudra, maka orang akan melihat orang Samudra itu punya wawasan. Punya wawasan. Dalam Orang segi apa, Samudra Pak itu Giri? orang yang berwawasan. Walaupun tadi sekali lagi ketika kita keluar dari daerah Samudra yang dikenal orang hanyalah sampit. Benar. Tidak masalah, tidak menjadikan kita iri dan sebagainya. Tapi ketika orang berbicara skopnya Kotim, mana daerahnya yang maju di Kotim ini, di luar kabupaten tadi, ketika orang mencari daerah yang maju itu orang akan selalu membicarakan tentang Samudra, karena Samudra ini karakter masyarakatnya dikenal pluralis dan berwawasan. Karena dari sejarahnya orientasi masyarakat Samudra itu kalau tidak ke Jawa ke Banjarmasin, bukan ke Sampit yang di bawah jajahan Belanda. Nah, itulah artinya kalau masyarakat Samudra ini berorientasi kepada Sampit, maka kita akan menjadi masyarakat yang sifatnya bodoh, karena penjajah itu otomatis ingin memperbodoh masyarakatnya. Nah, di situ keuntungan masyarakat Samudra. Nah, jadi dari sisi karakter masyarakat Samudra itu pada dasarnya lebih awal menjadi masyarakat yang maju. Dan itu bisa kita buktikan, walaupun kita tema bukan sejarah perjuangan, tapi itu bisa dibuktikan bahwa karakter masyarakat Samudra itu maju itu dan bebas itu adalah kita lihat pada sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan salah satu yang saya bisa gambarkan, mungkin nanti detail secara rinci lagi kita akan bahas kemudian. Tapi salah satu yang membuktikan ini, saya sendiri dalam mempelajari dan menyusun buku itu, saya menemukan dan itu kan di laporan tertulis oleh pejuang. Ketika para pejuang Samudra, delegasi pejuang Samudra di bawah kepemimpinan pemimpin Republik Indonesia Darurat Samudra namanya, yang dipimpin oleh Badawi Udan, itu melakukan negosiasi dengan pemimpin Nika Sampit, yang pada saat itu diangkat oleh Nika adalah Haji Muhammad Said. Haji Muhammad Said itu Belanda memberi gelarnya sebagai Kiai, makanya Kiai Said orang menyebutnya. Kiai itu sebenarnya gelar yang diberikan Belanda kepada pemimpin yang tunduk kepada penjajah. Nah, itu gambaran. Nah, jadi pada saat dilakukan perundingan di Sampit, pejuang Samudra ini melakukan blokade ekonomi terhadap Sampit. Jadi di satu sisi mereka mendesak kepada pemimpin Nika Sampit untuk menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia, tapi di sisi lain pejuang-pejuang Samudra melakukan blokade ekonomi. Blokade ekonomi itu adalah kapal-kapal yang dari Banjarmasin, dari Jawa, dari manapun yang masuk ke Sampit, yang memasok sandang pangan ke Sampit, mereka stop di Samudra. Nah, tepatnya mereka stop antara bisa kapal itu disinggahkan di Bapinang, bisa di stop di ujung Pandaran sana, dan mereka memiliki komandan yang memerintahkan kapal-kapal ini, kapal dagang harus di stop. Itu ada komandannya yang khusus disiapkan. Nah, jadi perundingan itu kan dilakukan selama 1 bulan, hampir 1 bulan, sejak tanggal 7 November, sejak akhir Oktober sampai puncaknya 29 November itu tadi, perebutan Sampit itu. Nah, jadi pada saat dilakukan perundingan, ekonomi Sampit itu dilumpuhkan oleh pejuang Samudra ini. Yang kedua,
pejuang-pejuang Sampit yang menyusup dari Samudra ditambah pemuda-pemuda Sampit disuruh memprovokasi masyarakat bahwa dengan lemah, dengan runtuhnya ekonomi, pasukan-pasukan tersendat dari Samudra ini, masyarakat tuh diprovokasi supaya tidak percaya dengan kepemimpinan Nika Sampit. Jadi masyarakat diciptakan satu kondisi yang persis sekarang kita melihat strategi-strategi perang, strategi-strategi politik seperti itu. Artinya apa? Artinya pejuang-pejuang masyarakat Samudra lah memiliki wawasan yang hebat tentang bagaimana cara melumpuhkan orang. Bukan hanya sekedar bernegosiasi, tapi harus ada yang dilumpuhkan. Nah, itu yang membuat saya bangga sebagai orang Samudra. Membuat kita bangga sebagai orang Samudra. Itu dilakukan tahun 1945 di masa kemerdekaan, yaitu tepatnya bulan Oktober, akhir Oktober sampai 28 November. Dan setelah pemerintahan Nika itu direbut pada tanggal 29 November 1945, boikot blokade ekonomi tidak dicabut. Baru baru di bulan Desember baru dicabut. Artinya kan mereka memang memiliki strategi yang begitu cerdas. Sampai akhirnya kan Sampit itu direbut tanpa ada pertumpahan darah. Artinya mereka memang benar-benar terpaksa menyerahkan diri, tidak melalui pertempuran dan sebagainya. Bahkan kepolisian Nikanya yang ya orang kita semua juga, orang-orang pribumi itu dengan sukarela menyerahkan senjatanya kepada para pejuang pada saat itu. Itu apa? Salah satunya tekanannya adalah masyarakat tidak mendukung mereka lagi. Masyarakat Sampit tidak mendukung mereka lagi karena sudah diprovokasi oleh para pejuang bahwa ini kalian mau apa Kak? Makan aja tidak bisa ini. Padahal memang rekayasa dari para pejuang memblokade ekonomi di Samudra. Nah, itulah salah satu gambaran karakter masyarakat Samudra itu. Kalau kita berbicara Samudra, yang kita bicarakan bukanlah masalah waletnya, bukan masalah apa, tapi masalah karakter masyarakatnya, karakter masyarakat Samudra. Memang di Samudra juga banyak melahirkan para pengkhianat-pengkhianat. Kenapa? Karena memang terbukti di dalam sejarah perjuangan juga ternyata pengkhianat yang dulu itu disebut dengan spion Belanda itu datangnya dari Samudra. Spion Belanda. Nah, datangnya dari Samudra. Jadi pluralisme Samudra itu sangat luar biasa. Sampai sekarang dalam hal peta perpolitikan, Samudra selalu menjadi barometer perpolitikan Kabupaten Kotim. Coba perhatikan, siapapun yang punya kepentingan politik, punya kepentingan kepemimpinan, yang akan menjadi barometer mereka adalah Samudra. Jadi sudah Samudra, dari dulu ya Pak? Dari dulu. Samudra ini memiliki satu memang pluralistis dalam segala hal. Yang kedua, Samudra ini adalah masyarakat yang memang istilah sekarang ini sulit ditundukkan. Kalau dalam perpolitikan itu sulit ditundukkan hanya dengan money politik. Tapi memang murni mereka itu lebih banyak menggunakan logika dalam segala hal. Nah, jadi sekali lagi ketika kita berbicara tentang Samudra, sejarah Samudra ini kita tidak bisa berbicara misalnya yang sekarang atau 5 tahun yang lalu Samudra ini dikenal sebagai kota walet, kota penghasil sarang walet berkualitas seperti itu kan. Atau kalau kita mundur lagi ke belakang 20 tahun, 30 tahun yang lalu Samudra ini dikenal dengan kota kelapa. Yang sekarang sudah berganti menjadi kelapa sawit. Artinya dari sisi ekonomi kita tidak punya kebanggaan sebagai orang Samudra. Kenapa? Karena ekonomi itu dinamis, berubah. Faktanya ketika orang rame dengan kelapa sawit, semua kelapa asli kita dibabat digantikan dengan kelapa sawit.
Nah sekarang juga ketika walet itu luar biasa, orang Samuda rame membangun sarang walet di Samuda. Saya juga punya tahun 2004 saya mengikuti sayembara karya tulis yang siapa yang mengadakan itu? Dilaksanakan oleh Aliansi Pers Jawa. Di Jawa itu saya lupa, dan lewat koran saya mengikuti dan saya tulis, saya ngangkat tentang tema tentang walet Samuda. Saya tahun 2004 sudah meramalkan Samuda menjadi kota hantu.